Sahabat semua, tak ada yang pernah tahu kapan seseorang akan menghembuskan napas terakhirnya. Kadang hidup memberikan kebahagiaan di satu hari, namun esoknya datang kabar duka yang tak pernah kita bayangkan. Di balik senyuman seorang publik figur, ada takdir yang telah Allah tentukan. Dan hari ini, Indonesia kembali kehilangan salah satu aktor terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Sebelum kita mulai kisah ini, mari luangkan waktu sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah dan solawat Nabi sebagai bentuk cinta dan doa kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta hadiah doa untuk almarhum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya agar kita terus bisa menyampaikan berita dengan bahasa yang meneduhkan dan penuh doa, bukan hanya sekadar sensasi. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti. Hari Sabtu, 29 November 2025, menjadi hari yang meninggalkan luka mendalam bagi dunia hiburan tanah air. Tepat pukul 9:24 WIB, kabar mengejutkan menyebar cepat melalui pesan grup WhatsApp komunitas artis dan berbagai platform media sosial. Kabar itu tersebar begitu cepat. Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang tidak percaya, dan banyak pula yang berharap kabar itu hanyalah kesalahan informasi. Tetapi kenyataan berkata lain. Gary Iskak benar-benar telah berpulang ke rahmatullah. Takdir menjemputnya di RS Suyoto, Jakarta Selatan, setelah mengalami kecelakaan sepeda motor tunggal. Kecelakaan terjadi sekitar 00.30 WIB dini hari di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan, tepat di depan tempat cuci mobil Rainbow. Menurut kesaksian warga sekitar, jalan saat itu cukup lengang, lampu jalan menyala, namun malam terasa sunyi. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa Gary mengendarai sepeda motor sendirian. Kondisi jalan basah setelah hujan dan motor terlihat melaju cukup cepat. Dalam hitungan detik, tragedi itu terjadi. Motor kehilangan kendali. Tubuh Gary terlempar ke arah kanan dan tabrakan dengan pohon besar tak bisa dihindari. Beberapa warga yang mendengar suara benturan langsung berlari menuju lokasi dan mencoba memberikan bantuan. Ambulans dipanggil dan Gary dilarikan ke RS Suyoto. Tim medis memberi pertolongan maksimal, namun Allah lebih menyayanginya. Yang membuat publik semakin haru adalah fakta bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Gary terlihat sangat bahagia dan aktif bekerja. Ia baru saja menyelesaikan syuting film Rumah 78, berfoto dengan rekan-rekan setim dan membagikannya di media sosial. Tidak ada tanda kelelahan berat, senyumnya terlihat ceria. Ia bahkan sempat membalas beberapa komentar fans. Beberapa penggemarnya menulis, "Mas Gary sehat terus ya, sukses selalu. Semangat berkarya Mas, kami bangga." Tak ada yang menyangka, itulah unggahan terakhirnya. Lebih menyayat hati lagi, Gary sempat merayakan ulang tahun istrinya pada 8 November 2025. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Tidak ada yang menyangka momen bahagia itu menjadi perayaan terakhir bersama keluarga. Salah satu yang pertama kali membagikan kabar kecelakaan tersebut adalah komedian Ade Jigo melalui Instagram Story. Awalnya, banyak yang mengira itu hanya kecelakaan biasa. Namun beberapa menit setelahnya, kabar kepergian Gary dipastikan benar. Kolom komentar media sosial langsung dipenuhi ucapan duka. Bracket, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bracket, terima kasih atas karya-karyamu Mas Gary. Bracket, semoga husnul khotimah. Bracket, keluarga diberi ketabahan. Selain artis, netizen pun berduka karena Gary memang dikenal sebagai sosok pekerja keras, bersahaja, dan tidak pernah terlibat konflik besar di dunia hiburan. Jenazah Gary Iskak dibawa ke rumah duka untuk disolatkan dan disemayamkan sebelum prosesi pemakaman.
Banyak rekan artis hadir, tidak hanya untuk melihat jenazah, tetapi juga untuk memeluk keluarga dan menguatkan satu sama lain. Tangis pecah ketika sang istri memegang tangan almarhum sambil berbisik, "Mas, terima kasih sudah jadi suami yang baik." Para sahabat tak mampu menahan air mata. Ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang memejamkan mata sambil membaca doa. Kisah kepergian Gary Iskak bukan hanya kabar duka, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini sementara. Kebahagiaan dan duka bisa datang bergantian. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, tidak ada yang salah dengan mengejar mimpi, tetapi jangan lupa. Istirahatlah ketika tubuh lelah. Dekatkan diri pada Allah setiap hari. Berikan kasih sayang tanpa menunggu waktu yang tepat. Sampaikan maaf selagi mampu berbicara. Karena ketika waktu sudah tiba, hanya amal, doa, dan cinta yang akan menyertai. Kesimpulan positif dan doa penutup. Untuk kita yang ditinggalkan, tidak ada pilihan lain selain merelakan. Kematian bukan akhir cerita, justru awal dari perjalanan menuju kampung keabadian. Mari kita hadiahkan doa terbaik untuk almarhum. Ya Allah, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, terima amal ibadahnya, dan tempatkan ia di sisimu yang paling indah. Berikan ketabahan untuk keluarganya, dan jauhkan mereka dari rasa sedih yang berkepanjangan. Dan untuk kita semua, semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih mencintai kehidupan, lebih peduli pada keluarga, dan lebih dekat kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika video atau narasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mendoakan almarhum dan mengambil pelajaran dari kisah hidup ini. Terus iringi hari-hari kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hidup kita semakin penuh berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jangan lupa, hidup adalah amanah yang harus kita syukuri setiap hari.